Tambahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Saya juga berharap saya terus berdoa dalam mempersiapkan diri untuk menara doa ini saudara. Supaya sesi ini kita semua mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita semua mengalami lawatan Tuhan. Dan juga kita bisa mempersembahkan ya Tuhan yang terbaik. Doa-doa, nyanyian, pujian. Kita makin dekat dengan Tuhan. Saya juga berdoa dan sangat berharap bahwa pesan firman hari ini bisa mengubahkan setiap kita, memberkati tiap kita, saudaraku, dan semua yang sakit biarlah Tuhan sembuhkan. Saudara yang sakit semua disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan lewat menara doa ini. Terima kasih untuk kesaksian-saksian yang saudara sudah sampaikan. Terus saudara boleh tulis pokok-pokok doa di live chat maupun di WA center kami. Kami akan doakan itu. Kami akan serius mendoakannya. Saudara tidak usah sungkan, kami doakan dengan sungguh-sungguh karena kami ingin melayani saudara. Kami mengasihi saudara. Mari kita akan mulai daripada menara doa kita akan doa pembukaan. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah yang Tuhan boleh berikan buat setiap kami. Kami boleh ada di menara doa ini. Satu kerinduan kami Tuhan. Kami ingin ya Tuhan dapat berdoa, memuji, menyembah-Mu. Masuk dalam hadirat-Mu. Kenal Tuhan lewat firman-Mu lebih lagi. Tuhan sucikan, kuduskan setiap hati kami. Karena tidak ada yang lain ya Tuhan yang kami inginkan dan dambakan kecuali Tuhan. Kuatkan kami semua ya Tuhan di masa-masa sulit ini. Kami rindu, kami tetap berkenan. Kami bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan pada masa-masa sulit ini ya Tuhan. Sekalipun kami mengalami kesulitan, biarlah kami tetap bisa berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia.
berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Mari angkat tanganmu sama dia, haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia.
sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dari awal katakan, hatiku tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom saudara. Saya ingin mengajak setiap kita, saudaraku yang Kristus, mau mendoakan daripada kondisi daripada bangsa kita Indonesia. Kita tahu bahwa gelombang COVID-19 ini yang kedua sedang landa Indonesia. Kita akan minta Tuhan sembuhkan semua yang sakit. Tuhan sembuhkan semua yang sakit. Mungkin juga ada di antara saudara yang juga sedang dalam keadaan diisolasi, hadir di Menara Doa ini. Mari kita akan doa sama-sama untuk kesembuhan saudara. Kami terus doa saudaraku, doa untuk kesembuhan saudara. Kita minta Tuhan biarlah pandemi ini cepat berlalu. Tuhan kita diluputkan, kita dilindungi. Percaya, saudara percaya bahwa penyakit ini tidak akan pernah membawa kematian, mendatangkan kematian. Tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah, itu terus saya perkatakan. Supaya anak Allah dipermuliakan. Mari saudara kita doa. Mari kita doa sama-sama. Saudara yang hadir di Menara Doa ini, baik lewat YouTube channel maupun Facebook, ayo saudara buka suaranya, naikkan doa saudara untuk Indonesia. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Tuhan, kami datang kepadamu Yesus. Engkaulah gembalaku, Engkaulah Tuhanku. Kasihani bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kasihani ya Tuhan kota kami. Kasihani ya Tuhan keluarga kami ini ya Tuhan, yang sedang dilanda COVID-19 ini Tuhan.
Bapa, dalam nama Yesus kami berseru Tuhan, tolong kami ya Tuhan, tolong kami ya Bapa. Oh ya la bakasin bila bala 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 bala. Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Doa saudara, sebut nama-nama yang saudara mau Tuhan sembuhkan. Panggil Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkan ya Tuhan orang-orang yang kami kasih dia Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan pandemi ini cepat berlalu dalam nama Yesus. Oh ya lah, makasih ya, bungkus bangsa kami dengan kuasa darah Yesus. Oh ya lah, makasih ya, bala 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 bala. Oh ya lah, makasih ya, bala 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 bala. Kami minta Bapa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan Kau beri hikmat buat presiden kami mengambil keputusan langkah-langkah yang tepat. Gubernur ya Tuhan, wali kota, bupati, Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah vaksinasi berjalan dengan cepat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan kami minta hadirat-Mu atas bangsa ini, kemuliaan-Mu atas bangsa ini Yesus. Di mana ada hadirat Allah, di situ ada kemerdekaan dan kuasa gelap. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami usir segala virus dalam tubuh setiap kami dalam nama Yesus. Indonesia, dalam nama Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Terus saudara, terus. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit, yang ada di ruang-ruang isolasi hari ini, baik mereka isolasi mandiri maupun ya Tuhan yang sedang sesak napas. Aku berdoa dalam nama Yesus, beri ya Tuhan kesembuhan buat paru-paru, jantung ya Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Segala roh jahat, teror, roh ketakutan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami patahkan siap roh maut dalam nama Yesus. Selamatkan ya Tuhan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Selamatkan Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami Tuhan. Berkati ekonomi bangsa kami Tuhan. Ekonomi kota ini ya Bapa, kota kami. Ekonomi daripada anak-anak-Mu Tuhan memberkati Yesus. Pelihara ya Tuhan. Pelihara Yesus, pelihara Tuhan, pelihara. Tolong anak-anak-Mu Yesus, untuk ekonomi mereka. Tuhan, lebih lagi ya Tuhan, di masa-masa sulit ini, biarlah ya Tuhan kami tetap percaya ya Tuhan. Kami ingin memperkuat iman kami kepadamu Yesus. Biarlah kami terus berkenan di hati-Mu Yesus. Satu yang kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Di masa-masa sulit ini kami mau menyenangkan hati. Kami mau dekat dengan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembah Dia saudaraku, sembah. Sembah Yesus, sembah Tuhan Yesus. Sembah Dia. Oh la makasih. Kami semua tetap mengasihi-Mu ya Tuhan. Aku mengasihi-Mu ya Tuhan. Oh ya la makasih mila bala 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 bala. Oh ya la makasih mila bala 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 bala. Mari sembah Dia, kata haleluya, 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 haleluya.
Tuhan Yesus. Oh ya lama kasih lama. Oh haleluya. Suaranya sembah lebih dalam lagi dengan segenap hatinya. Haleluya. Haleluya. Saat kita menyembah, di situ ada perlindungan Tuhan. Di situ ada pemeliharaan. Sembah Dia dalam hadiratnya, sembah masuk hadiratnya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami ada dalam lindungan yang maha tinggi. Kami mau bermalam dalam lindungan yang maha kuasa. Oh ya, sembah Yesus. Mari sembah Dia. Tuhan Yesus. Oh ya lama kasih lama. Haleluya. 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 Terimalah sembahan kami. Haleluya. 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 Holy, holy. The elders and angels bow, redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Tuhan Yesus. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord.
kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Sembah Dia, saudara. Sembah Dia. Tutup mata ibu bapak saudaraku. Dia hadir di tengah-tengah kita. Sembah sujud Tuhan. Tuh, sembah Dia, sembah. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan, saat kami takut Tuhan, kami hanya tahu kami sujud nyembah Tuhan. Saat kami sujud nyembah, kami tahu di situ kami dapat kekuatan, kami ada perlindungan. Lindungi kami, lindungi anak-anak kami Tuhan. Lindungi keluarga kami Tuhan. Tuhan, lindungi gereja-Mu Tuhan. Lindungi ya Tuhan, lindungi kota kami ini Tuhan. Lindungi Tuhan. Aku waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya
segala susah aku. Engkau yang tahu, dan akhir mataku Kau taruh dalam kirbatmu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih untuk urapan kasih yang dicurahkan ke dalam setiap hati kami. Makasih Roh Kudus. Makasih banyak Roh Kudus. Engkau yang janji, Engkau beri janji, aku lindungi kamu. Aku lindungi. Aku lindungi. Jangan takut. Oh lama, aku lindungi. Aku pelihara. Oh ya lama. Makasih. Tuhan aku berdoa untuk anak-anak-Mu ini. Kuatkan kami semua Tuhan. Benar kami takut Tuhan. Kami semua takut. Kami khawatir Tuhan. Tapi saat ini saat kami nyembah, Engkau bicara kepada setiap kami. Jangan takut. Percaya saja. Aku Tuhan yang melindungi engkau. Aku Tuhan yang memelihara engkau. Kemanapun kau pergi, Tuhan beri kami iman untuk bisa percaya. Supaya kami terus ya Tuhan hidup berkenan. Sekalipun kami sedang mengalami masa-masa sulit ini ya Tuhan. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu yang dahsyat.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan hadirat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami semua mau duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, dalam nama Yesus aku minta pengurapan-Mu yang khusus untuk aku bisa mengajar, menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Beri hikmat-Mu, pewahyuan, pengertian yang baru. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah saudaraku, silakan duduk kembali ibu bapak. Shalom. Nah hari ini saya beri judul khotbah saya saudaraku, bagaimana hidup berkenan di hadapan Allah pada masa-masa sulit. Nah saudara, kadang-kadang di masa sulit ya kan, kita jadi sulit untuk hidup berkenan ya kan di hadapan Allah. Nah tapi apa sih yang membuat Allah itu berkenan? Ini yang harus kita tahu saudaraku. Nah ini di masa sulit bagaimana? Ini jawabannya dalam Ibrani 11 ayat 6. Saya akan ajak kita untuk lihat dan kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Allah ada. Kadang-kadang ketika kita ada di dalam masa sulit, kita suka tanya, mana Tuhan? Tuhan tuh di mana? Kok Tuhan enggak tolong? Kok Tuhan kami enggak rasakan kehadiran-Mu? Tuhan katakan, kalau kita mau jadi orang yang berkenan, punya iman. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Terus dikatakan, apa bentuk, apa ciri daripada orang yang memiliki iman, yang berkenan kepada Allah? Ya, saudara sini, ia harus percaya bahwa Allah ada. Mungkin kita nggak lihat Tuhan, kita nggak rasa Tuhan, tapi Tuhan dia bekerja di balik layar kehidupan kita. Katakan namanya saudara, dia bekerja secara diam-diam buat kita. Kenapa saudara kesini kan? Kalau kita terus percaya, tetap percaya, Allah akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh apa? Mencari Dia. Saya percaya kita semua yang hadir di Menara Doa online ini saudaraku, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Katakan habis saudara, ya kan? Saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tiap hari kita duduk di kaki Tuhan. Tiap hari kita sujud nyembah Dia. Setiap hari kita mau dengarkan sabda firman-Nya. Kita adalah orang sungguh-sungguh. Dengar baik, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin saudara. Nah hari ini saya ingin sharingkan saudara bahwa kita akan belajar ya teladan iman dari seorang yang bernama Abraham. Sudah sering kali kita belajar saudaraku ya kan tentang Abraham. Tapi hari ini kita melihat saudaraku yang Kristus ya kan. Ketika dia menghadapi sesuatu yang nampaknya mustahil Abraham ini saudara. Tetapi Abraham ada 3 langkah. Ya kan dia mengambil langkah iman dalam 3 momen penting dalam hidupnya. Ada 3 momen yang saya lihat ada 3 momen. Ini penting saudara dalam hidup dia. Jadi momen itu apa? Saat-saat yang kritis. Saudara dia merespon saudara dengan tepat. Responnya apa? Respon iman. Saudara Kristus. Ini hal yang penting apa? Kita lihat saudara 3 hal penting ini. Yang pertama adalah Kejadian 15 saudara ayat 9 sampai 11. Mari kita akan lihat. Ini momen yang pertama kita akan lihat saudara. Yuk kita baca sama-sama ya dengan bersuara 1, 2, 3. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun. Seekor kambing betina berumur 3 tahun. Seekor domba jantan berumur 3 tahun. Seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Ini bicara tentang apa? Saudaraku, Tuhan udah ambil. Kalau zaman sekarang bawa duit. Bawa korban persembahan. Dulu nggak ada alat tukarnya. Nah, saudara bawa mesbah. Ayo datang bawa. Untuk apa? Taruh di atas mesbah. Saudara, untuk bangun mesbah. Lalu apa? Ketika dia dengar firman ini, saudara lihat sini. Apa respon Abraham? 10, diambilnyalah
semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung tidak dipotong dua. Terus lihat saudara, ya taruh di atas mezbah. Ayat 11, ketika burung-burung buas itu hinggap dalam daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Dari 3 ayat ini saudara, saya tuh dapetin pengertian. Tuhan tuh suruh bangun mezbah. Bangun mezbah, bawa korban persembahan ke hadapan Tuhan untuk nyembah. Saudaraku, kalau Tuhan ada minta sesuatu kepada umatnya, kalau dia minta saudara sesuatu untuk menyembah dia, untuk beribadah kepada dia, pasti Tuhan ada pesan. Tuhan pasti punya janji. Tuhan punya rancangan yang besar. Makanya saudara dalam Yeremia, saudara pasal 29 ayat 11 sampai 12, kita sudah tahu bahwa di sini saudara, bahwa yang namanya tujuan Allah tidak bisa dilepaskan dari apa? Dari doa. Tujuan rancangan Allah hidup kita bisa tahu rancangan Allah kalau kita beribadah, kalau kita menyembah. Kata nama saudara. Nah, di dalam pasal 15 ini saudara, ada pesan, ada pemberitahuan yang sangat penting. Yang melampaui daripada akal pikiran manusia saudara. Yang dimana memang Tuhan tuh mau, sudah janji sama Abraham pada waktu itu. Aku akan berikan tanah perjanjian ini. Untuk apa? Keturunanmu akan diami, saudaraku. Tapi ada satu proses, saudaraku. Sebelum, nanti Tuhan akan beritahu. Keturunanmu akan bisa datang lagi ke sini. Lewat proses apa? Itu Tuhan bukain. Ini benar pewahyuan yang luar biasa. Tetapi di tengah-tengah, ketika Tuhan minta, ayo, aku mau minta hartamu berupa ternak ini, bawa jadi persembahan. Abraham nggak banyak bantahan, langsung diambil semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong dua, lalu pada waktu dia bawa korban ini saudaraku, tiba-tiba ada burung buas datang. Saudara tahu nggak? Ini apa arti sini? Burung buas ini lambang dari siapa? Iblis. Lambang daripada roh jahat yang hendak menghancurkan mezbah, korban, persembahan Abraham kepada Tuhan. Saudaraku, nah Alkitab menjelaskan apa respon daripada Abraham pada waktu itu saudaraku. Apa biarin aja? Oh enggak. Saudara, dia berusaha memelihara korban yang ada di atas mezbah itu dengan apa? Mengusir burung-burung buas. Artinya apa di sini saudaraku? Ya kan, Abraham memelihara mezbahnya sekalipun datang burung buas. Oleh karena Abraham memelihara mezbah doanya, Abraham mendapat janji firman Tuhan. Mengenai apa? Mengenai masa depan dirinya dan masa depan keturunannya saudaraku. Katakan amin. Nah, saya ingin ajak saudara untuk lihat di sini saudara. Ayat yang ke-13 sampai 16 kita baca sama-sama. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri. Ini di mana? Mesir. Yang bukan kepunyaan mereka. Bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama berapa? 400 tahun. Jadi Abraham tuh sudah tahu. Nanti anak cucunya, keturunannya itu saudara kelak akan jadi budak di Mesir selama berapa? 400 tahun. Tuhan kasih tahu sesuatu yang rahasia. Kalau zaman sekarang Roh Kudus akan memberitahu hal-hal yang akan datang. Ya. Karena apa saudara? Di sini bicara tentang apa saudara? Kalau Tuhan minta sesuatu dari kita, dari umatnya saudara, itu tandanya dia tahu, dia dekat. Dia ingin buat sesuatu. Makanya saya senang kalau Tuhan tuh minta sesuatu kepada kita, kepada saya. Pasti ada sesuatu yang gede nih yang Tuhan mau buat. Tetapi pada waktu kita taati apa yang Tuhan minta, iblis gak akan tinggal diam. Dia akan gagalkan ini supaya Abraham tidak dapat janji ini saudara. Gak dapat janji firman Tuhan ini. Saya bisa ngerti, saya katakan amin. Ya, terus ayat 14 di sini katakan apa janjinya? Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa apa? Harta benda yang banyak. Betul gak saudara?
seluruh kekayaan Mesir itu diangkut oleh orang Israel keluar. Saudara, untuk ibadah. Ayat 15, ini tentang masa depan Abraham. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan apa? Sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Dia beritahu tentang kesudahannya Abraham. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, ke tanah perjanjian ini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Saudara, ini yang harus kita pelajari supaya kita bisa berkata gini. Burung buas yang ambil korban, ini lambang daripada iblis. Saudara tahu gak? Iblis itu berusaha untuk menghancurkan mezbah korban persembahan saudara. Supaya kita menjauh dari hadirat Tuhan. Seperti halnya Abraham, kita harus memelihara dan menguatkan iman kita. Jadi pertama yang kita belajar, ketika Abraham tuh usir burung buas, sebenarnya Abraham sedang apa? Menguatkan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Ini hal yang pertama kita belajar. Di masa-masa sulit, saudara Kristus, mungkin yang namanya pergumulan yang kita bisa alami, itu bisa saja karena adanya binatang buas, iblis, saudaraku, yang berusaha untuk. Nah, tapi iblis itu nyerangnya gimana? Dia nyerang hati, supaya kita nggak bisa beribadah, kita kecewa, kita pahit hati. Makanya saudaraku Kristus, di masa-masa sulit ini jangan kecewa, jangan pahit. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari apa? Kasih karunia Allah. Supaya jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hal yang pertama saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudaraku, bahkan kesulitan, masalah, saudara, pencobaan, sebesar apapun, nasihat saya hari ini adalah jangan sampai saudaraku jadi kecewa sama Tuhan. Tapi sebaliknya saudaraku, saudara harus memperkuat iman saudara. Katakan amin. Kadang-kadang masalah ini membuat kita ngerasa stres, tertekan, atau mengalami penolakan. Kembali saudaraku, prinsip tekanan dan tolakan akan menghasilkan otot yang kuat. Kalau saudara pergi ke fitness center atau ke gym, pasti saudara apa kegiatannya? Untuk menekan otot dan menolak otot. Supaya otot menjadi tambah kuat. Saudara olahraga lari untuk menekan otot apa? Otot kaki. Olahraga sepeda, otot kaki. Jantung dipompa. Semua itu bicara apa? Sakit. Ketika kita hadapi terus kesakitan-kesakitan, kesulitan-kesulitan, sesak rasanya. Hadapi terus, lama-lama saudara akan menjadi kuat. Katakan amin saudara, ini saudaraku. Jadi istilahnya burung buas itu harus diusir, jangan dibiarkan. Katakan amin saudaraku, harus diusir. Kita harus ngerti saudara, target iblis adalah membuat kita menjauh dari apa? Kasih karunia Allah. Targetnya dia jauhkan kita dari kasih karunia Allah. Saudaraku, dengan apa? Berpikir, Tuhan tuh jahat kali. Aku kecewa sama Tuhan. Banyak orang ngomong, jangan ngomong kayak gitu saudara. Di masa sulit, kita harus jaga hati supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan. Caranya apa? Tetap percaya sama dia. Bahwa Tuhan itu baik. Katakan amin saudaraku. Saya kan target iblis. Kalau kita udah mulai kecewa, ini ngomong terus. Makanya jangan terlalu banyak ngomong di masa susah. Kayak Yesus saudara, ketika dia menghadapi kesusahan, saudara menghadapi salib, dia ngomong ke murid-murid. Saya gak akan banyak ngomong ini, karena si penguasa dunia itu udah dekat. Kitab Yesaya bilang, dia seperti domba yang keluh tuh diem. Waktu disiksa,
Karena pada waktu kita di masa-masa sulit ini, saudaraku, kita kadang-kadang gak bisa jaga perasaan kita. Kita gak bisa jaga pikiran kita. Tapi yang kita harus jaga adalah apa? Perkataan kita. Katakan namanya saudaraku, supaya gak keluar sesuatu ini yang paling penting. Karena target iblis adalah dia mau rusak hati kita. Ya sudah, dia mau rusak. Dan hati kita gak akan rusak kalau kita bisa jaga perkataan kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Oleh karena itu saya ingin bagikan kepada saudara gini. Dia ingin curi, iblis itu ingin curi sukacita keselamatan kita. Dengan apa? Merusak mesbah doa kita. Kalau dia bisa bikin seseorang tuh orang yang hebat itu. Satu hari aja gak nyembah Tuhan. Lalu 2 hari aja gak baca firman. 3 hari aja saudaraku. Ya kan udah tidak lagi berbahasa roh. Tidak lagi berdoa. 1 hari Minggu aja gak usah dengar firman. Buat iblis tuh udah satu kesempatan. Nanti lama. Akhirnya saudaraku apa? Ya kan mesbah doanya tuh itu seperti binatang bos, diambil 1 daging pergi. 1 daging, 1 ambil. Nanti lamanya mesbah kita tuh kosong, tidak ada lagi korban. Makanya kan banyak dulu ada orang semangat mau korban waktu, korban tenaga, korban duit untuk pekerjaan Tuhan, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ya kan dia mau korban waktu untuk nolong orang, ya kan untuk melayani Tuhan supaya banyak orang-orang bisa beribadah. Tanpa disadari itu dicuri sedikit korbannya saudara. Lama-lama mesbahnya kosong. Tidak ada korban. Ini harus kita perhatikan. Justru di tengah-tengah kesulitan, saudara harus memperkuat iman saudara. Supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan sama kita, pasti Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mazmur 91 ayat 4 sampai 5 di sini dikatakan begini saudara. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah apa? Perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang pada waktu apa? Siang. Saudara, ini bicara tentang janji Tuhan. Saudaraku, bahwa dia akan tudungi dengan kepak. Ini bicara tentang apa saudara? Ini 2 kepak, ini bicara tentang saudara. Sayap apa? Iman dan pengharapan. Yang dimana kita bisa masuk dalam kepaknya. Ketika saudara saya berdoa dan nyembah seperti tadi. Nyembah begitu deep worship kita tadi. Nyembah gitu dalam. Itu saya dapat pernyataan. Aku akan lindungi kamu. Aku akan lindungi anak-anakku. Yang mau masuk di dalam doa dan penyembahan. Masuk dalam kepak. Ketika kita ada doa penyembahan di menara doa ini. Ada kepak. Ada iman dan pengharapan. Tuhan bilang apa? Saudaraku, aku akan lindungi. Itu kan jadi perisai. Saya ingat saudaraku, satu pengerja kami ya yang kena COVID pada waktu itu sempat kritis dan cukup parah pada waktu itu saudaraku ya. Sampai dia itu tidak sadar, katanya tidak sadar, hilang lah kesadaran. Jadi sebenarnya koma ya. Dia bilang begini, Pak Sabta, dia cerita sama saya saksi. Saya tuh ketemu orang-orang yang sudah mati galau. Wong Palembang nih ngomongnya. Saudara, saya ketemu orang-orang yang sudah mati satu. Saya lihat mereka semuanya. Tiba-tiba ada 2 kayak makhluk apa. Dia mau ajak tarik saya. Tapi pada waktu saya berkata, tidak, aku tidak mau. Dalam nama Yesus aku perintahkan kamu pergi, jangan sentuh aku. Tiba-tiba semuanya itu hilang. Saya bilang, saudaraku di dalam keadaan koma. Sebenarnya orang koma itu bukan kayak dia diam begitu. Di alam rohnya itu ada peperangan. Saudaraku dalam peperangan. Saudaraku. Nah, apa yang membuat dia bisa punya respon seperti itu? Saudara, pengerja ini yang kena COVID. Ya suka merenung firman saat teduh. Ngerti tentang kebenaran ini. Kalau saudara percaya.
ketika datang ini yang namanya kedahsyatan malam. Kedahsyatan malam itu bicara tentang teror-teror pada waktu malam, waktu kita nggak sadar, waktu kita sedang tidur, serangan ketakuan, kegelapan yang kata orang suka kadang nggak bisa buat apa-apa. Kalau saudara latih diri, terus banyak di hadirat Tuhan, masukkan saudara firman-firman dalam pikiran saudara, dengar baik saudara, janji-janji Tuhan, perkatakan itu, saudara bangun yang namanya iman saudara. Saya percaya. Refleksnya, saudara, tidak ada satupun. Di sini janji Tuhan adalah apa? Kesetiaan Tuhan adalah perisai dan pagar tembok. Yang percaya katakan amin. Nah, ini yang saya ingin bagikan kalau misalnya saudara ngalami yang namanya tekanan, teror tengah malam, datang menyerang saudara. Jangan baring terus di tempat tidur. Saudara duduklah, bangkit. Saudara mulai bangkitkan imannya. Dengan apa? Naikkan nyanyian pujian sama Tuhan. Nah, nyanyi saudaraku. Ya kan? Atau ambil setel lagu saudara. Lalu bahasa roh, kalau saya bisa bahasa roh, nyanyi bahasa roh. Lalu saudara mulai perkatakan, ucapkan kata-kata firman-firman Tuhan yang bisa membangun diri saya. Satu teman saya cerita, saudaraku kayaknya dia dapat serangan juga COVID. Ya, itu ketakutan yang luar biasa. Ngalami stres dan malam-malam gak bisa tidur. Kalau malam tuh ngimpi. Sampai ngalami dia kayak stres gitu, takut dia. Dengan gak tahu kok sejak masuk COVID kok saya jadi ketakutan, dia bilang gitu. Lalu akhirnya apa yang dia buat? Dia bilang kalau gue diem begini terus, gue makin gila ini. Kalau gue diemin karena bombardir terus pikiran, dia bilang. Lalu apa yang dia buat? Dia ngomong, aku teriak. Aku ngomong sama diriku. Ya kan? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dia sebut namanya. Mengapa engkau tertekan jiwa? Pujilah Tuhan jiwaku. Dia teriak-teriak, pujilah Tuhan. Ya kan? Segala macam. Akhirnya apa saudara? Pas waktu dia perkatakan firman, maaf, langsung dia mengalami kelepasan. Dia mulai muntah-muntah sampai keluar tumpah banyak hal. Sampai plong lepas keluar kayak semacam kayak darah-darah gumpal hitam. Dia cerita keluar. Setelah itu saya plong dan saya tidur. Itu namanya bisa tidur nyenyak. Gak lama tes ulang lagi. Hasilnya sudah negatif. Dia sudah sembuh. Katakan amin saudara. Jadi saya ingin bicara. Ketika kita sedang mengalami masa sulit. Jangan dibawa kelemahan. Justru saudara bangkitkan yang di dalam roh saudara. Katakan amin saudara, bangkitkan itu. Bangkitkan saudara kepercayaan. Jadi prinsip pertama hidup berkenan di hadapan Tuhan adalah kita harus memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan menjauh dari hadirat Tuhan. Kalau saudara berkata gini, Pak Sabta, saya tuh gak bisa Pak masuk hadirat Tuhan. Kenapa saudara gak coba cari misalnya kayak YouTube atau nyanyian-nyanyian ya menara doa seperti ini saudaraku yang bisa bawa, atau saudara hubungi seseorang yang saudara tahu kalau dia doain saudara, dia akan bisa bawa saudara masuk hadirat Tuhan. Itu paling penting saudara, karena di hadirat Tuhan ada kelepasan dari kuasa gelap. Katakan amin saudara. Karena kuasa gelap ini dia bermain saudaraku lewat apa? Virus COVID-19 ini saudara. Apa penyakit segala macam itu langsung kan. Saudara masuk itu. Saya tuh dapetin pewahyuan ini yang mengenai Kejadian 15 ayat 9-11 di mana waktu dia Abraham bawa korban di atas mezbah ada burung. Tuhan tuh bilang, hari-hari ini di masa COVID itu roh-roh jatuh ngambilin tuh supaya setiap anak-anak Tuhan udah gak lagi bisa bawa korban. Dia bilang, gue lagi susah. Aku lagi sakit, aku lagi sulit, aku udah gak bisa lagi nyembah, aku udah gak bisa lagi bawa korban apapun, korban waktu, apa segala macam Tuhan. Oh gitu Tuhan, jangan ngomong gitu, kuatkan imannya. Jaga korban itu, jaga pelihara mezbah itu. Itu yang pertama. Yang kedua kita belajar dari Abraham itu apa saudaraku? Karena gini, biasanya saudara, semakin berat masalah yang kita hadapi.
Ya kan, titik terbesar berat dalam hidup kita. Kalau misalnya kita percaya sama Tuhan dan Tuhan lepaskan kita, di situ ada berkat yang luar biasa besar. Katakan amin. Saya mau ngomong nih tentang Daud, saudara Daud. Di 1 Samuel pasal 30 kita tahu bahwa orang Amalek itu menculik, menjarah semua kekayaan Daud. Habis. Ya saudara, istrinya, anak-anaknya semua daripada istri daripada para prajurit yang ikut dijarah. Bahkan para pengikut Daud, prajuritnya saudara, ya kan, itu mau bunuh Daud. Kita sudah tahu dalam 1 Samuel pasal 30. Saudara tahu nggak? Pada waktu Daud sedang terjepit, Alkitab katakan Daud, saudara, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu yang pertama, dia kuatkan kepercayaan. Lalu dia datang kepada Imam Abiatar. Dia minta baju efod. Supaya apa? Dia mau datang, dia akan cari Tuhan. Dia tanya sama Tuhan, apakah aku kejar gak mereka? Kalau aku kejar, aku bisa dapat gak dia? Tuhan bilang kamu kejar, kamu bisa dapat. Jadi hal pertama Daud ketika dia mengalami masalah yang paling besar dalam hidup dia. Kehilangan istri dan anak-anak, kehilangan semua harta, dan kehilangan apa? Kepercayaan. Sebagai pemimpin dia sudah kehilangan kepercayaan. Orang kalau udah hilang kepercayaan itu kehilangan semuanya. Semua mau bunuh dia. Tapi apa yang dia buat saudaraku Yesus Kristus? Dia kuatkan percayaannya sama Tuhan. Dia datang sama Tuhan. Dia cari orang yang diurapi Imam Abiatar. Untuk dapat, lalu dia berdoa. Katakan amin. Saudara tahu Daud bisa mengalahkan orang Amalek. Ditangkap, semua istri dan anak-anaknya didapat. Bahkan Daud bisa mendapatkan jarahan yang sangat banyak. Setelah itu Daud bagi jarahannya ke tua-tua orang Yahudi, saudara. Orang Yehuda. Semuanya. Saudara perhatikan, di pasal 31 Saul mati. 2 Samuel pasal 1. Kita udah gak ada raja nih. Kita pilih aja Daud, kata tua-tua. Tua-tua yang baru dapat persembahan dari Daud. Artinya saudara, pada waktu dia ngalami saudara masalah yang terbesar dalam hidupnya. Ketika Daud berusaha untuk tetap menyenangkan hati Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Daud justru disitulah waktu dia mau diangkat jadi apa? Raja orang suku Yehuda pada waktu itu. Sebelum jadi Raja Israel. Berikutnya baru Raja Israel. Saya nangkep saudaraku. Di masa-masa sulit dalam hidup kita. Biasanya itu ada perubahan arah Tuhan mau buat. Katakan saudaraku. Orang yang di PHK sampai habis-habisan. Saudaraku, akhirnya hari ini sering berkata teman-teman, kalau saya gak pernah di PHK Pak, saya mungkin gak akan pernah bisa menjadi pengusaha yang bisa menjadi berkat buat banyak orang. Katakan amin saudaraku, itu contoh-contoh. Kalau saya gak pernah mengalami sakit yang seperti ini, mungkin saya gak akan pernah hidup yang seperti ini. Yang pertama adalah kuatkan iman saudara. Katakan amin. Yang kedua kita lihat di sini saudara, daripada Abraham. Apa momen yang berikutnya? Saudara tahu nggak? Saudara tahu, ya. Hal yang paling diinginkan Abraham itu apa? Dia sudah punya kekayaan, sudah semua dia punya. Budak-budak dia punya, semuanya dia punya. Apa yang dia ingin? Satu yang dia nggak punya apa saudara? Anak dari Sarah. Tuhan sudah janji. Saudara, yang dia paling inginkan adalah supaya Sarah itu mengandung, melahirkan anak sesuai dengan janji Tuhan. Tapi saudaraku Yesus Kristus, Abraham, dia tidak berkubang dengan mengasihani diri sendiri. Terus dia lihat masalah, lihat diri dia. Enggak. Saudara, Alkitab katakan dalam Kejadian 20 ayat 17 sampai 18. Alkitab katakan apa? Abraham berdoa kepada Allah. Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Saudara perhatikan di sini, ya kan? Abraham, ya kan, bukan cuma untuk ngasihani diri sendiri waktu dia punya masalah nggak punya anak. Lihat orang hamil mungkin jadi ngiri, enggak. Justru orang-orang yang mandul, istrinya juga mandul. Dia berdoa, dia sibukkan, dia berdoa, dia minta Tuhan, Tuhan sembuhkan mereka.
buka semua kandungannya. Karena doa Abraham, saudaraku, maka Tuhan membuka semua perempuan yang kandungannya selama itu tutup di istana Abimelek. Saudaraku Yesus, yang sebenarnya dia ingin supaya itu pun Tuhan lakukan kepada istrinya. Tapi dia utamakan orang lain. Jadi yang kedua yang kita bisa belajar dari Abraham itu apa? Pertama dia menguatkan. Dia usir burung. Saudara usir segala roh jahat yang ganggu perasaan hati saudara. Supaya saudara tetap bisa nyembah Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus berusaha menabur kebaikan kepada orang lain. Sekalipun kita sedang berada di masa-masa yang sulit. Katakan amin. Menabur kebaikan waktu kita lagi masih senang, lagi lapang, itu mudah. Tapi pada waktu masa sulit, kalau saudara mau berkenan sama Tuhan, saudara tetap menabur kebaikan kepada orang lain. Katakan amin. Setelah Abraham, kalau saudara baca, setelah Abraham berdoa dan Tuhan membuka kandungan, pasal selanjutnya, ayat selanjutnya itu saudara, apa yang terjadi saudara? Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Rupanya Tuhan buka kandungan Sarah setelah Abraham berdoa untuk perempuan-perempuan yang mandul. Saudara, di istana Abimelek. Saya tuh ini punya pengalaman pribadi yang di sini nih saudaraku. Saya sebagai pendeta, saudaraku, baru menikah pada waktu itu sama ya istri. Kita juga mengharapkan anak, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gak ada anak. Tapi kita suka doain orang-orang, saudara jemaat yang mandul, kita doakan, udah lapor, hamil, ya kan. Lama-lama banyak yang, Tuhan, Pak, puji Tuhan, istri ini sudah hamil, gini. Kami berdua suami istri, denger tuh awalnya seneng, lama-lama perih, saudara. Oh, mereka dijawab, kami kok enggak ya? Kapan kami bisa punya anak? Saudara, sampai istri saya, wah iya ya, kenapa kita orang dijawab? Kalau kita pergi kemana-mana kenalan sama orang, pasti pertanyaan pertama adalah apa saudara tuh? Yang belum kenal, anaknya berapa? Sampai istri saya tuh kalau ditanya anak berapa, itu sedih dia. Kalau saya mah, ya saya bilang ya, kenapa? Sampai nanya, ngapa sih kalau orang kenalan nanya-nanya anak gitu kan? Ya itu kan untuk deketin diri. Emang gak ada pertanyaan lain? Ya gak tahu saya bilang. Ya kan itulah caranya saya bilang gitu kan. Itu yang dia alamin. Tapi apa yang saya dapetin saudara? Saya dapetin ayat firman. Ya kan saudara gini. Bersedihlah dengan orang yang berduka cita. Bergembiralah dengan orang yang sedang bersuka cita. Itu kitab Galatia. Kalau kita bisa turut bergembira kepada orang yang sedang bergembira, maka kegembiraan itu akan menjadi milik kita lagi. Katakan amin saudara. Jangan iri. Kita mudah untuk ikut susah sama orang yang lagi susah. Itu gampang. Karena kita ada di atas. Betul gak saudara? Tapi untuk ikut gembira bersama dengan orang yang sedang gembira, kadang-kadang kalau roh iri ini nyerang kita, itu berat saudara. Katakan amin saudara. Nah ini yang harus ngalamin. Lalu setelah saya dapatkan pewahyuan itu, salah satunya, kalian harus bersuka cita melihat orang-orang itu. Ya saudara, disitulah saudara Tuhan melakukan mujizatnya buat setiap kami. Katakan amin saudara, setiap kita. Ya, ini yang saya dapatkan saudaraku, bahwa prinsip kedua adalah kalau kita mau berkenan sama Tuhan, kita harus menabur kebaikan kepada orang lain sekalipun kita sedang susah. Jangan karena susah kita jadi orang egois. Saudara, kenapa? Karena pada saat kita mengambil keputusan untuk berbuat baik, kita sedang membangun sebuah ruangan untuk Tuhan melakukan mujizat di dalam hidup kita. Katakan amin. Amsal 11 ayat 17 katakan apa saudara? Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Belajar murah hati sekalipun kita di masa sulit. Katakan amin. Nah yang terakhir, yang ketiga saudara, ini dia. Kita belajar dari Abraham saudaraku. Ya, saya lihatnya Abraham begini. Di dalam Kejadian 22 kita baca saudara ayat yang pertama. Coba kita lihat sini. Perhatikan saudara kata-kata ini. Setelah semuanya itu. Apa setelah semuanya itu? Pasti ada cerita sebelumnya.
Cerita apa? Tergantung kita mau terjemahkan saudaraku. Setelah semuanya itu, semua janji Tuhan sudah diberikan kepada Abraham. Apa yang menjadi rahasia Tuhan sudah diberitahu pada Abraham. Apapun sudah diomong sama Abraham. Termasuk Tuhan sudah menggenapi janjinya untuk memberikan seorang anak laki-laki. Semuanya sudah lengkap hidup dia. Sudah lapang lah kalau orang Palembang bilang. Sudah lapang dia. Sudah tenang di masa tua. Saudaraku. Tapi di sini kita lihat. Saya belajar ini. Abraham ini. Saudara, sekalipun dia sudah punya semua. Bahkan mendapatkan apa yang menjadi impian dia. Dia tetap menjadi orang yang apa? Takut Tuhan. Orang yang mendambakan Tuhan. Yang ketiga. Kita harus bertumbuh saudara. Kalau kita mau berkenan, hidup berkenan di masa sulit. Kita mau belajar sama Abraham. Kita harus bertumbuh menjadi seorang yang mendambakan Tuhan. Orang mendambakan Tuhan itu lebih dari yang lain. Tuhan sudah kasih saya anak. Kata Abraham berkata, Tuhan sudah saya kasih kekayaan. Popularitas, kekuatan, kekuasaan. Semuanya itu pemberian Tuhan. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah Tuhan sendiri. Apa maksudnya? Apa mau Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Apa keinginan Tuhan? Perintahkan, aku jalani. Karena aku tahu Dia Allah yang baik. Saudara, apa yang Tuhan minta nih setelah semuanya ini? Alkitab katakan, Ia berfirman kepada Abraham. Dia katanya, Abraham, lalu sahutnya. Jawab Abraham apa? Ya Tuhan. Firmannya ayat 2, baca lagi. Kalau ayat 15, ambillah lembu sapimu. Kambing dombamu ambil. Tapi yang sekarang bukan lembu sapi yang harus diambil. Apa saudara? Anakmu yang tunggal. Kalau orang sudah bisa menang lawan kekayaan, dia bisa menang lawan kekayaan, dia bisa taruh apa yang menjadi milik Tuhan. Untuk dipersembahkan supaya dia bisa masuk dalam hadirat. Kadang Tuhan akan minta bukan lebih daripada kekayaan. Oh udah gak ada masalah kalau kambing lembu. Sekarang aku minta anakmu yang tunggal yang kau kasih. Saudaraku Kristus, saya punya pengalaman. Saudaraku, ya dalam hidup saya sampai satu hari Tuhan bilang, aku mau minta Ishakmu. Apa Ishak saya? Ya kerjaan saya, pekerjaan saya. Maksudnya apa Tuhan? Kamu berhenti bekerja jadi full timer sepenuh waktu di gereja ini. Itu Ishak buat saya. Selama ini Tuhan minta uang saya kasih. Karena saya pikir saya kasih untuk bangun gereja A, B, C, D, untuk pekerjaan atau segala macam, gak masalah. Karena saya berpikir nanti tanggal 30 atau tanggal 1 aku akan dapat duit lagi. Tapi sekarang yang diminta itu yang tanggal 30-nya itu saudaraku. Karena dalam hidup kita ini itu hujan tuh naik. Tapi itu tujuannya apa? Kita harus bertumbuh. Makanya saya bilang kita harus bertumbuh menjadi seseorang yang mendambakan Tuhan. Bukan mendambakan kekayaan, jabatan, harga diri, reputasi, nama baik. Enggak, Tuhan. Kalau ini kita lakukan, saudara dapat semua seperti Abraham ini. Tuhan minta ambil anakmu yang tunggal, yang kau kasihi yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Apa respon Abraham? Kalau pasal 15, ambillah. Langsung Abraham mengambil kambing domba itu. Sekarang keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham, baca yang kelima, ayat kelima, 1, 2, 3. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan apa? Sembayang. Sesudah itu apa?
Saya dong harusnya. Kan Ishaknya mau dibakar aja. Ditaruh di mezbah, ditujah saudara, lalu mati, dibakar. Tapi dia bilang, kami kembali kepadamu. Saya mau ngomong saudaraku Kristus, ini ya, Abraham itu orang yang mendambakan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Abraham tidak segan-segan menyerahkan Ishak kepada Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan dapat melakukan mujizat dengan membangkitkan Ishak dari kematian. Saudaraku, satu doa saya dalam hidup saya juga ingin sharingkan ini. Saya pakai kata ini terus-terus dalam khotbah beberapa kali ini. Saudaraku, yaitu apa? Tuhan, berikan saya terus bisa bertumbuh untuk bisa mendambakan Tuhan. Seorang pemazmur dari Bani Asaf dia tulis, saudaraku. Ini kata-kata ini saudaraku, Mazmur 73. Kita baca sama-sama yuk. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Tuhan. Selain Tuhan tidak ada yang kuingini di bumi ini. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku, bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Seperti halnya Abraham, kita pun harus terus bertumbuh menjadi seorang yang mendambakan Tuhan. Seorang yang berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa saudara? Lakukan segala kehendak Tuhan. Senangkan Tuhan saudaraku. Senangkan Tuhan. Senangkan Tuhan. Semua bisa berlalu. Saudara harus punya, saudaraku, hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Sekarang kita udah gak aneh, gak heran lihat orang-orang yang dengan oksigen di ICU sendirian. Dia gak akan pernah menginginkan lagi yang namanya harta, jabatan, popularitas. Yang dia inginkan seharusnya apa? Tuhan. Tuhan. Supaya dia bisa tenang. Kan dalam tidur begitu saudara, itu peperangannya kuat. Kenapa waktu sehat kita harus dekat Tuhan, isi dengan firman, bisa kenal siapa Tuhan. Katakan amin saudara, kuatkan terus. Saudara bisa kuat kalau saudara pernah ngalami tekanan, sedang ngalami tekanan atau penolakan, nggak apa-apa, hadapi terus. Jangan mundur, jangan kecewa, jangan putus asa. Kalau sedang ngalami sakit, teruskan minta kasih karunia Tuhan. Jangan jauh dari kasih karunia Tuhan. Saudara akan menjadi kuat. Katakan amin saudara. Sesusah-susahnya jangan berhenti berbuat baik. Jangan takut kehilangan nyawa. Karena orang yang takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawa. Tapi orang yang tidak takut kehilangan nyawa karena Tuhan, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Katakan amin saudara. Kalau saudara sudah diberkati Tuhan, dengan segala yang baik, semua janji Tuhan sudah digenapi. Biarlah saudara tetap rendah hati. Jadi rendah hati kita yuk. Mau saudara? Dambakan Tuhan. Selain kau. Kita bangkit berdiri. Tiada yang lain. Kita makan perjamuan kudus Ibu Bapak. Ada padaku di surga. Selain kau. Tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah selama-lama. Tutup mata Ibu Bapak, kita doa dulu ya. Tuhan, ini doa kami. Kami mau tetap berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kami sedang menghadapi masa-masa sulit. Kami mau ya Tuhan belajar jejak langkah iman daripada hamba-Mu Abraham. Tuhan Yesus,
Abraham memelihara mesbahnya dari burung-burung buas. Kami mau memelihara mesbah kami Tuhan. Kami mau pelihara jaga hati kami dengan menjaga hati kami. Kami tidak mau jauh dari kasih karunia. Kami mau tetap punya korban ya Tuhan. Korban waktu kami, tenaga kami, uang kami Tuhan. Apapun ya Tuhan. Untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan beri kami hati yang rendah hati, bisa mengutamakan kepentingan orang lain. Masih bisa terus menabur kebaikan di saat-saat sulit kami Tuhan. Seperti halnya Abraham Tuhan. Aku berdoa biarlah kami juga ya Tuhan menjadi orang yang mendambakan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan Tuhan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita makan dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Oh. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari saudara buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, Bapakku berdoa bungkuslah anak-anak-Mu ini dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.